Hai Sobat Unsripal, kembali lagi di podcast Inforkom HMI, ngobrol santai tapi berbobot. Kali ini kita membawa topik tentang mengapa mahasiswa harus berorganisasi, bukan cuma soal jabatan. Saya Ridho Fisabilillah sebagai moderator. Kali ini kita nggak sendirian lagi nih. Ada kakanda kita dari HMI Unsripal yang sangat gimana ya, sangat keren gitu, sangat boleh perkenalkan Kakanda. Ya mungkin terima kasih itu agak tinggi ya, agak lebay ya tadi, tapi nggak apa-apa ya. Ini izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hersya Rahmatullah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan jadi Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Universitas Wijaya Palembang. Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Inforkom HMI Komsat Unsripal. Oke Kakanda, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih. Kita mulai aja atau mau kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih? Boleh sambil ngobrol-ngobrol santai sambil kita ngalur ya, biar cair nanti sampai akhir gitu ya. Oke. Kira-kira alasan Kakanda pertama kali masuk di HMI Unsripal ini apa Kakanda? Oke, mungkin kalau bercerita terkait alasan masuk ke HMI Komsat Unsripal ya, terutama Himpunan Mahasiswa Islam ya gitu. Kalau misal tarik lagi, memang sebenarnya masih bisa saya bilang terbilang baru lah bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam ini. Kemarin itu mengikuti latihan kader 1 basic training itu di tahun 2024 akhir tahun, ya bisa dibilang hampir telat lah untuk ukuran seorang mahasiswa semester 5 kemarin mengikuti latihan kader 1 basic training. Tapi memang sebenarnya punya keinginan untuk masuk HMI itu dari awal maba perkuliahan. Tapi pada saat awal-awal kemarin itu masih bimbang sebenarnya mau masuk, karena masih banyak organisasi mahasiswa eksternal yang ada di Unsri terutama ya. Ada beberapa organisasi, sampai akhirnya saya memutuskan di semester 5 itu, oke, saya pilih HMI. Kalau misal bercerita terkait alasan ya, latar belakang itu, sebenarnya ketika saya ingin mencoba memasuki sebuah organisasi atau lingkungan baru, terutama di sini dalam hal ini HMI, saya coba cari tahu dulu nih. Karena bahas-bahasnya ketika kita contohnya misal PDKT ke cewek itu, kita cari tahu cewek ini sukanya apa, cewek ini latar belakangnya gimana gitu kan. Nah, begitu juga di HMI kemarin, saya coba cari tahu nih gimana latar belakang bisa terbentuknya. Dari situ saya tahu, oh bahwa ternyata HMI ini adalah organisasi mahasiswa eksternal atau bahkan organisasi mahasiswa tertua lah yang ada di Indonesia. Waktu itu terbentuknya di 5 Februari 1947, didirikan oleh Ayahanda Lapran Pade. Waktu itu saya sedikit cari tahu kisahnya kenapa sebenarnya HMI ini bisa sampai terbentuk gitu kan. Karena kalau kita lihat ya sebenarnya simple. Tujuannya itu ya himpunan mahasiswa Islam untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa Islam yang ada di Indonesia. Tapi setelah saya tarik lagi secara historis ngelihat bagaimana perjuangan Lapran Pade waktu itu membentuk atau mendirikan himpunan mahasiswa Islam ini, saya jadi semakin tertarik gitu loh. Pertama ketika waktu itu tujuan awalnya ketika Ayahanda Lapran Pade ini resah dengan kondisi mahasiswa ataupun masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Waktu itu ketika sesama muslim aja itu saling berdebat. Ketika yang kunut dengan yang nggak kunut masih berdebat. Ketika yang yasinan tahlilan dengan yang tidak tahlilan itu masih berdebat. Padahal kita itu bisa dibilang yang satu, kita sama-sama sholat, kita adalah seorang muslim, begitu. Dan tujuan kita sama pada saat awal kemarin, untuk sama-sama kita bagaimana mempertinggi derajat masyarakat Indonesia ketika pasca kemerdekaan waktu itu. Dan dari sejarah itu saya lihat semakin kesini, dan begitupun dengan kebutuhan ataupun cara berpikir saya lihat punya kesinambungan gitu dengan HMI. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan masuk ke Himpunan Mahasiswa Islam ini. Nah, mungkin itulah sedikit ceritanya tadi. Oke, terima kasih Kakanda Hersya telah menjawab pertanyaan dari saya. Nah, terkait Kakanda memilih HMI di semester 5 itu. Nah, banyak mahasiswa yang beranggapan organisasi itu buang-buang waktu. Nah, gimana tanggapan Kakanda? Apakah tanggapan itu salah menurut Kakanda atau malah itu benar gitu? Sebenarnya kalau misal kita bicara terkait buang-buang waktu ya, ketika sebuah organisasi itu dianggap hanya buang-buang waktu, saya melihatnya seperti ini. Kita nggak bisa hanya melihat, oh di situ dari sumber daya manusianya saja atau dari orang-orangnya saja yang salah ketika dia menganggap bahwa aku buang-buang waktu aja masuk organisasi. Tapi kita juga bisa lihat sebenarnya apakah organisasi kita ini benar-benar mampu memberikan benefit atau manfaat bagi orang-orang yang tergabung di dalamnya.
ataupun apakah organisasi kita ini mampu mengakomodir atau memfasilitasi dari kebutuhan ataupun tujuan-tujuan dari anggotanya ini saat masuk ke organisasi tersebut gitu ya. Nah, memang sering kita dengar juga bahwa ya janganlah hidup di organisasi, tapi hidupkanlah organisasi itu. Itu memang benar gitu. Tapi ketika ya kita bisa bilang ya fitrah seorang manusia lah, pada seorang manusia ketika ingin bergabung satu hal, jika dia tidak mendapatkan apa-apa, ya mungkin ada beberapa golongan-golongan yang merasa itu buang-buang waktu aja. Tapi sejauh ini, dari kemarin pada saat berkuliah, semester 2 pertama kali masuk ke organisasi di tingkat perkuliahan, sampai sekarang, dari berbagai macam organisasi, baik itu BEM, himpunan mahasiswa Islam, di kampus juga organisasi internal, belum ada sih merasa buang-buang waktu. Karena sebenarnya ketika tujuan gitu ketika kita masuk organisasi itu tidak tercapai, ya itu tugas kita. Jangan sampai membiarkan adik-adik atau selanjutnya kita, penerus kita itu merasakan hal yang serupa. Jadi ketika kita merasa bahwa ini buang-buang waktu, ya kita aktifkan itu. Kita cari hal-hal yang bisa bermanfaat dan berdampak sehingga kita di organisasi itu kita dapat hal gitu loh. Karena ketika kita masuk organisasi, ketika kita cuma diem aja, kita memang buang-buang waktu aja. Nggak akan ada kita itu. Jadi ambil perannya, berdampaklah, bergeraklah gitu, aktif-aktiflah sebagai anggota organisasi sehingga kita benar-benar mendapatkan apa yang kita tujuankan di awal kayak gitu, sepertinya gitu. Berarti kita harus mempunyai tujuan dulu ya, Anda ya. Benar. Biar kita bisa tahu tujuan kita nextnya mau jadi apa, terus mau menuju kemana biar berdampak pada masyarakat juga ya. Benar. Oke, nah sebagai anak zaman now, Gen Z ini Kakanda, menurut Kakanda itu arti atau makna dari sebuah organisasi itu apa Kakanda? Kalau misal bicara terkait arti atau makna sebuah organisasi di zaman sekarang, memang ini terdengar sangat ya cringe ya, tapi menurut saya setelah ngobrol sama teman-teman juga merasakan hal yang serupa ya. Organisasi itu sebenarnya maknanya zaman sekarang tuh bisa dilihat sebagai ya rumah kedua lah. Rumah kedua. Yang pasti ketika ada kenyamanan di sana, ketika ada misalnya tujuan yang jelas di sana, maka organisasi itu akan menjadi tempat ya, bahasanya itu ketika rumah tempat kita pulang gitu. Ketika kita berkelana keluar, kita misalnya berjalan yang jauh gitu, kita dapat banyak hal, kita bawa ke organisasi kita coba bisa dibilang menyebarkan apa yang kita dapat itu, sehingga di organisasi tersebut benar-benar ya progresif gitu, bergerak. Nah, kalau kita tarik lagi terkait makna organisasi ini, selain sebagai rumah ya sebagai tempat kita untuk bertumbuh dan berkembang lah gitu. Karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita dapatkan di dalam organisasi gitu, baik dari segi individu kita meskipun bagi dampak-dampak untuk orang lain yang banyak begitu. Kita misal untuk individu kita banyak belajar hal-hal yang kita tidak dapat di perkuliahan, misalnya tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang baik, bagaimana kita misalnya public speaking di sana, bagaimana kita menumbuhkan loyalitas di sana. Itu memang banyak hal-hal yang kita tidak dapat sebagai mahasiswa ya, tidak dapat di bangku perkuliahan, di bangku kelas, tapi kita dapatkan itu di organisasi. Lalu untuk dampak yang besar ketika kita tumbuhkan hal tersebut, kita juga belajar bagaimana kita mampu saya selalu bilang gini, bahwa organisasi itu nggak cuma soal proker, nggak cuma soal jabatan, tapi juga soal gimana kita menghargai perasaan sesama manusia. Kita belajar di situ, kita belajar melihat sisi kemanusiaannya di situ. Bukan cuma soal dia aktif ketika dia ngerjain proker dan lain, enggak. Tapi juga kita lihat bagaimana perasaannya, apakah dia berat atau tidak dan lain-lain. Nah, kalau terkait makna tadi mungkin bisa saya bilang ya rumah kedua lah setelah rumah orang tua gitu mungkin. Tempat pulang ya, tempat pulang. Iya, benar. Tempat pulang di kampus, tempat luang selain di rumah. Benar. Tempat nyaman, tempat berkeluh kesah, tempat bercerita ya. Benar. Oke, terima kasih Kakanda. Ridu mau sedikit nanya nih terkait Kakanda di HMI itu sebagai kepala bidang PTKP. Ya. Nah, menurut Kakanda nih, apa sih nilai yang harus ditanamkan pada organisasi? Kalau misal nilai ya organisasi, sebenarnya ini balik lagi ke bagaimana ketika seorang pemimpin di organisasi itu ya membawa nilai. Karena menurut saya nilai ini lebih lagi balik lagi pada gimana sebenarnya keinginan kita terhadap organisasi ini ke depan. Organisasi ini ingin seperti apa, dan di bahasanya itu di periode kita itu ingin organisasi ini bagaimana berjalannya gitu. Nah, karena kalau saya menganggap itu tujuan organisasi itu adalah garis finishnya.
garis finishnya. Gaya kepemimpinan itu adalah struktur, gaya kepemimpinan itu adalah jalannya, kita lewat jalan yang bagaimana. Lalu kalau misal nilai itu lebih kepada, nah saat kita jalan kita mau seperti apa? Apa kita mau ngebut? Apa kita mau sambil bercanda-canda di jalan? Apa kita mau konvoy? Apa kita mau sendiri-sendiri nanti sampai di finish barengan? Itu seperti itu. Nah, kalau ditanya kira-kira nilai yang paling penting tanamkan, kalau bagi saya, yang saya yakini, yang pasti pertama itu adalah soal kesetaraan. Kesetaraan yang saya bilang di sini bukan cuma soal setara dari segi hak saja, tapi juga setara dari bagaimana perlakuan. Memang yang paling penting adalah setara hak ketika satu orang dengan orang lain itu dia punya kesempatan yang sama. Gitu loh. Tidak dibeda-bedakan, misal dia dari jurusan ini, dia dari fakultas ini, dia asalnya dari sini, tidak dibeda-bedakan dari hal tersebut. Dianggap sama dan punya hak dan juga kesempatan yang sama untuk berkembang dan proses di organisasi. Nah, begitu juga dengan perlakuan. Ketika kita menganggap dia punya hak dan kesempatan yang sama, ya perlakuannya juga harus sama. Gitu loh. Apalagi pakai prinsip-prinsip yang aku lebih dekat dengan dia karena dia adik aku lebih dekat dengan dia karena dia senior aku di kampus gini-gini. Nah, padahal bisa kita lihat lagi ya semua orang itu sebenarnya sama, tidak ada ini adik aku, ini adik dia, ini adik dia, tapi semua orang itu punya kesempatan berkembang yang sama ketika di dalam organisasi. Itu yang pertama, kesetaraan. Lalu yang kedua yang paling penting, ini profesionalitas. Profesionalitas ini kalau saya melihat dia ini bukan hanya sekedar kita melakukan sesuatu dalam organisasi sesuai SOP saja, bukan cuma itu, tapi juga lebih bagaimana kita menempatkan diri kita, menempatkan posisi kita itu sebagai apa di sana, gitu. Maksud saya begini, ketika misal kita menempatkan, pinter-pinter kita menempatkan diri, kapan kita sebagai teman di sana tanpa ada batasan, kapan kita sebagai seorang struktural lah, begitu. Oh, secara struktural misal saya kepala bidang misalnya. Nah, saya punya teman dekat nih, dia ini adalah seorang anggota di bidang saya, anggaplah punya teman dekat. Ada saat-saat saya bisa menempatkan diri sebagai oh dia teman saya tanpa ada batasan, saling ejek, saling ya bercanda-bercanda gitu. Tapi ketika misal memposisikan diri sebagai saya kepalanya, dia anggotanya, ya kita harus bisa menempatkan profesionalitas juga di sana. Tetap saling lihat, tetap saling ya tahu posisi masing-masing begitu. Itu ya profesionalitas. Lalu yang ketiga, kalau saya bisa bilang itu adalah ya paling penting ya, nilainya adalah kenyamanan kekeluargaan atau dalam segi harmonisasi lah. Karena saya lihat ketika organisasi ini dia hanya berjalan hanya soal proker, hanya soal jabatan, ya itu hanya stagnan di sana-sana terus. Memang regenerasinya berjalan ketika jabatan-jabatan terus, tapi ya hanya stagnan, fokusnya hanya di sana gitu loh. Yang paling penting adalah bagaimana membangun kenyamanan itu dulu. Karena ketika kenyamanan itu sudah terbangun, proker, jabatan, regenerasi itu akan berjalan. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, berarti menurut Kakak Anda nih yang paling penting dulu tuh kenyamanan nih. Nilai kenyamanan, nilai gimana buat seseorang itu nyaman ya. Benar. Kalau kenyamanan itu berangsur terus, berarti proker akan berjalan terus. Iya, benar. Sepakat gitu ya. Oke, terus tadi Kakak Anda sempat menyinggung kepemimpinan. Iya. Nah, bagaimana sih peran organisasi contohnya HMI ini menerapkan karakter kepemimpinan ke kader-kadernya? Oke. Balik berarti soal kepemimpinan ya. Kalau kita lihat memang HMI sebagai organisasi kader ya, memang salah satunya banyak lah yang bisa kita dapat, terutama dari segi kepemimpinan ya. Ketika misalnya mungkin pada saat basic training lah, LK1, latihan kader 1 kemarin, kita dibekali berbagai materi-materi, terutama soal kepemimpinan. Bahkan ada materi khusus kepemimpinan manajemen organisasi gitu kan. Nah, gitu. Di situ kita belajar banyak hal ya. Kepemimpinan, pimpinan, terus manajemen, terus organisasi kita pelajari semua di situ, gitu loh. Nah, apalagi soal kepemimpinan kita balik lagi. Nah, kalau misal kita tarik lagi bahwa kepemimpinan ini kan sebenarnya kalau simpelnya ya kita bisa artikan bahwa gimana cara kita atau sifat-sifat atau ciri-ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk membantunya atau untuk mengikuti apa yang dia sampaikan, untuk meyakinkan apa yang dia sampaikan kepada orang tersebut. Gitu. Persuasif lah begitu. Nah, kalau kita misal hubungkan dengan HMI di sana kan, memang sejatinya kepemimpinan dan pemimpin itu saling berkaitan. Pemimpin itu adalah orangnya, gitu loh. Dan kalau kita tarik lagi di HMI dalam hal Islam sebenarnya, ya memang fitrah kita sebagai manusia ketika kita diturunkan ke muka bumi, kita adalah seorang khalifah, begitu, sebagai seorang pemimpin di sana. Nah, dan tugas kita sebagai seorang khalifah tadi yang dijelaskan di Al-Quran itu, ya
ketika kita jadi seorang pemimpin, kita harus jadi pemimpin yang seperti apa? Dijelaskan lagi. Ketika kita jadi seorang pemimpin, kita harus punya jiwa-jiwa kepemimpinan gitu loh. Nah, kalau yang saya yakini kepemimpinan yang dimaksud, misal kita hubungkan dengan HMI, itu adalah bagaimana sifat-sifat ataupun bisa dibilang watak-watak yang dimiliki oleh misalnya Rasulullah SAW. Nah, dalam hal contohnya kita sebagai seorang pemimpin kita harus punya sifat-sifat uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Rasulullah, sifat-sifat kita yang patona, yang sidik, yang amanah gitu loh, yang tablik gitu loh. Kita harus dapat menyampaikan, kita harus cerdas, kita harus dapat dipercaya gitu. Nah, di situ kita lihat hal-hal tersebut itu kita dapatkan ketika kita masuk ke HMI. Saya sudah rasakan itu. Sebelum saya masuk ke HMI, saya masih memikirkan kepemimpinan. Pemimpin adalah intinya bagaimana orang itu harus mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang pemimpin. Karena saya masih melihat pemimpin itu sifatnya instruksi. Instruksi ya artinya apa yang saya instruksikan diikuti gitu loh. Nah, ternyata setelah kita lihat-lihat lagi, setelah saya pelajari lagi setelah masuk ke HMI, saya lihat bahwa kepemimpinan itu bukan cuma soal kita memerintah, menginstruksi, tapi juga soal bagaimana kita membangun harmonisasi di sana. Bagaimana kita memberikan instruksi atau pendelegasian tugas wewenang yang jelas. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang dapat dipercaya. Kita punya kepercayaan, kita punya kinerja yang bagus, kita punya citra yang bagus. Nah, di situ saya rasa saya dapatkan hal tersebut ketika saya berkader di himpunan mahasiswa Islam. Begitu kira-kira. Berarti Kakanda beranggapan bahwa pemimpin itu juga harus menerapkan keharmonisan tadi. Keharmonisan tadi balik lagi. Iya. Bukan cuma soal instruktur saja. Sepakat, benar. Antara situ. Oke. Kalau kita bicara soal organisasi di zaman sekarang, Kakanda, apakah masih relevan dengan dunia yang serba cepat dan rata-rata orang itu sudah individual? Oke. Gak membangun kerjasama tim, lebih ke ya individual tadi, selalu bekerja sendiri, menjauhi orang. Itu apakah organisasi masih relevan, Kakanda? Oke. Kalau kita lihat ya, memang sekarang kan kita lagi menghadapi ya era digital lah, era serba digital gitu kan. Bahkan ketika kita mau ke toilet saja sekarang bayarnya sudah bisa pakai kris gitu kan. Itu serba digital semua lah di sana. Nah, memang kalau saya melihat era digital sekarang itu dia seperti ya dua mata pisau lah. Dia bisa menjadi tantangan, tapi dia juga bisa menjadi peluang. Peluangnya seperti apa? Ini contohnya akan berlaku dengan organisasi-organisasi yang sifatnya itu luas, yang cakupannya luas, bukan hanya fokus di satu tempat saja. Contohnya misal, himpunan mahasiswa Islam, kita tersebar hampir di seluruh penjuru Nusantara, penjuru Indonesia, dari tingkat cabang, komisariat, batku maupun pengurus besar HMI di sana. Ketika era digital sekarang, kita mau berkomunikasi dengan teman-teman kita kader HMI yang ada di misalnya di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, itu sekarang tidak perlu lagi untuk bertemu di forum formal. Kita bisa manfaatkan era-era digital, berkomunikasi misalnya dengan fitur chat, misalnya kita dengan telepon, atau bahkan ketika kita ingin melakukan ya setidaknya mengobrol, berkomunikasi, saling tukar informasi melalui media-media online itu bisa untuk sekarang. Itu menjadi peluang di sana dengan keterbukaan informasi, dengan kelancaran bisa dibilang jalur komunikasi dan lain-lain, itu memudahkan organisasi ketika untuk dalam tanda kutip kita menggandeng ataupun merangkul anggota-anggota kita yang tersebar gitu. Nggak usah kita jauh-jauh. Misalnya kita di Komisariat Universitas Trijaya Palembang, ada yang rumahnya misalnya di Palembang, ada yang di Pelaju, ada yang di Kenten, ada yang di Pusri dan lain-lain. Kan nggak mungkin kita 24 jam sama-sama terus kan. Pasti waktu kita berpisah. Nah, ketika bagaimana bisa dirangkul ini ketika timbul misalnya pertemuan yang bisa dibilang dalam tanda kutip tidak semudah langsung bertemu gas-gas terus, bisa manfaatkan itu melalui grup WhatsApp dan lain-lain. Itu dari segi situ peluangnya. Kalau kita lihat dari tantangannya ya lebih kepada dalam organisasi ya, lebih kepada ya bagaimana dengan keterbukaan informasi tersebut. Artinya informasi-informasi ini harus lebih difilter lagi, disaring lagi. Karena banyak berita-berita yang hoax gitu kan, berita-berita yang bohong, ujaran-ujaran kebencian gitu. Itu kan menjadi salah satu tantangan kita dalam organisasi gitu. Nah, lalu juga kita ngelihat terkait jiwa-jiwa ataupun semangat-semangat individualistik yang dimiliki oleh mahasiswa ya. Tapi saya bisa bilang tidak sebagian besar mahasiswa, hanya segolongan kecil saja yang punya jiwa-jiwa individualistik tersebut. Karena masih banyak juga orang-orang yang masih punya semangat untuk bekerja sama. Masih banyak juga orang-orang yang punya semangat, jiwa apatisnya itu tidak ada.
gitu loh. Kita bisa lihat saja ketika organisasi itu masih hidup, masih berjalan dengan semestinya, artinya semangat-semangat individualistik ini ya tidak sebesar itu dampaknya kan. Nah, tapi kita, kalau saya bisa melihat ini dari sisi yang berbeda ya. Ketika jiwa-jiwa individualistik ini sebenarnya bisa kita manfaatkan menjadi sebuah peluang juga sebenarnya bagi organisasi. Peluang. Karena ketika seseorang dia punya individualistiknya tinggi, semangat individualnya tinggi, tujuan dia dalam masuk ke organisasi itu pasti biasanya lebih jelas. Berarti balik lagi ke tujuan. Balik lagi ke tujuan. Ketika dia individualis, dia punya pemikiran, oke, aku harus masuk ke organisasi ini karena aku ingin ini. Jadi balik lagi bagaimana peran pemimpinnya di sana untuk bagaimana memfasilitasi atau mengakomodir tujuan-tujuan dari anggota-anggotanya ini, sehingga meskipun dia punya jiwa individualistik, ketika dia merasa bahwa oh aku ini ternyata bisa dipenuhi loh di sini, dia akan meneruskan itu ke selanjutnya. Dia akan menyebarkan itu ke anggota yang lain. Nah, itu ketika dia bergabung ke organisasi. Nah, itu menjadi tantangan juga ketika orang-orang individualistik hambat orang-orang yang dia nggak mau bergabung di organisasi. Gitu loh. Dia menjadi bergabung karena ya dia merasa nggak punya buang-buang waktu, yang kita bahas di awal tadi, dia merasa nggak dapat manfaat apa-apa di sana. Nah, dia juga merasa kayak nggak ada untungnya bagi dia ketika bergabung di situ dengan jiwa individualis yang dia punya tadi. Nah, baik lagi di situ sebenarnya peluang juga untuk organisasi untuk bagaimana membranding bahwa organisasi ini tidak seperti yang dia pikirkan. Begitu. Balik lagi soal bagaimana organisasi memperkenalkan dan mempromosikan bahwa di sini kalian akan mendapatkan ini. Nah, seperti itu kira-kira itu. Berarti organisasi ini mengajarkan juga yang tidak ada di kelas. Benar. Berarti organisasi sangat bagus ya untuk kita-kita yang ingin belajar dan ingin menghilangkan sifat individual. Benar. Atau bahkan kita bisa mengoptimalkan sifat individual itu dengan pergeseran ke arah yang lebih baik, begitu kira-kira itu. Oke, terima kasih Kak Kanda atas jawabannya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya nih. Boleh. Kak Kanda kan sebagai ketua BEM FKM, Ya, betul? Betul. Nah, gimana tanggapan Kak Kanda atau cara mengatasi staf atau BPH yang biasanya menghambat pekerjaan dari staf lain, misalnya mereka ngilang atau mereka slow respon, itu gimana Kak Kanda? Oke, ini balik lagi soal tantangan dari segi SDM ya, sumber daya manusia. Memang kalau soal hilang tanpa bilang, itu jadi permasalahan-permasalahan ya bisa kita temukan lah di berbagai macam organisasi. Setiap organisasi pasti menemukan permasalahan ini. Nah, kalau begitu pun juga di BEM FKM ya, itu bahkan ini menjadi salah satu kami masukkan di analisis kondisi kami saat kondisi saya dan wakil saya kemarin saat mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua BEM. Kami melihat bagaimana SDM ini menjadi salah satu hal yang kami perhatikan di sana gitu. Nah, ketika kita lihat bahwa BPH ataupun staf di sini atau bahkan BPI juga cenderung ke arah dia menghilang, tidak berkontribusi, tidak berpartisipasi, atau bahkan dia sampai menghambat jalannya dari organisasi tersebut. Biasanya hal yang pertama kali saya lakukan adalah saya tidak menyalahkan dulu orangnya, karena saya berpikir gini, ketika orang itu tidak aktif, salah dari orang itu saya taruh di opsi terakhir, saya taruh di alasan terakhir, karena saya masih berpikir bahwa ketika orang itu tidak aktif, ketika orang itu tidak berkontribusi, dia pasti punya alasan. Ada hubungan sebab akibat di sana. Nggak mungkin dia tiba-tiba masuk langsung nggak aktif dan lain. Pasti ada alasannya. Kenapa? Disitulah tadi peran dan fungsi, karena misal saya di BEM FKM punya biro PPSDM di sana sebagai pemegang otoritas internal tertinggi di BEM FKM dibantu dengan ketua dan wakil ketua BEM. Di situ saya biasanya coba untuk mengajak berkomunikasi untuk staf atau BPH yang hilang ini. Baik dari PPSDM dulu terutama. Ketika PPSDM telah bertemu, telah berkomunikasi, mediasi dan lain, sudah ketemu nih alasannya apa? Oh, ternyata dia merasa dikucilkan. Oh, ternyata dia merasa susah masuknya ke teman-teman yang lain. Oh, dia merasa tidak satu frekuensi dengan teman-teman anggota-anggota BEM yang lain. Nah, setelah ditemukan masalahnya, disitulah baru kita bisa tentukan solusi apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi intinya dikomunikasi di awal. Lalu yang kedua juga, kita lihat lagi, ternyata setelah kita ajak ngobrol aman-aman aja dan lain-lain. Nah, di aman-aman aja pun itu masih ada dua kemungkinan, antara dia nggak mau mengungkapkan karena dia merasa nggak nyaman, atau ya memang benar-benar aman-aman aja yang dia lihat gitu. Dia pun juga bingung dia kenapa kan. Nah, baru setelah beberapa tahap kita lihat, setelah diajak komunikasi lain masih tidak ketemu, oh baru
bisa dipakai alasan terakhir. Ternyata memang orangnya seperti itu. Gitu. Tapi itu menjadi alasan-alasan yang terakhir lah. Nah, untuk bagaimana caranya sebenarnya tergantung setelah komunikasi apa yang menyebabkan dia gitu. Dan juga saya melihat gini, ketika staff dan ini hilang sebagai seorang pemimpin ya, kita tuh harus bisa coba bangun balik lagi tadi soal harmonisasi di sana. Saya tuh selalu berpikiran dan diskusi sama wakil saya gini. Kita tuh sebagai seorang pemimpin kita nggak bisa punya standar yang baku. Kita nggak bisa, pokoknya aku harus jadi pemimpin yang cool. Aku harus jadi pemimpin yang ceria. Aku harus jadi pemimpin yang tegas. Nggak bisa baku. Karena dia harus dikondisikan sesuai kondisi dan situasi yang terjadi. Begitupun juga dengan karakter dari staff itu. Kita nggak bisa mematok, pokoknya ke semua staff aku harus ceria. Mereka juga harus ngikut aku. Itu nggak bisa. Itu otoriter kalau di situ kan, bener ya. Nah, jadi ketika orangnya cool, orangnya bisa dibilang ya dia harus pendekatan yang serius, ngobrolin hal-hal serius, kita sebagai seorang pemimpin kita mendekatkan diri ke dia dengan hal-hal yang serius juga. Hal-hal yang masuk di dia senang apa, bola, kita bahas bola gitu. Nah, terus ketika orang ini orangnya ceria, orangnya bisa dibilang happy, petakilan lah gitu. Nah, kita sebagai seorang pemimpin kita coba harus bisa masuk ke sana juga. Jadi sesuaikan pendekatan-pendekatan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda kepala, berbeda karakter ini. Nah, seperti itu kira-kira itu. Berarti kita harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan kepada staf-staf yang bermasalah ini. Benar. Oke. Nah, ini ada next pertanyaan yang seru nih Kakanda. Boleh. Pengalaman organisasi apa yang membuat pandangan Kakanda itu berubah dari yang dulunya seperti ini menjadi seperti ini gitu. Oke. Pengalaman yang membuat terpukul atau membuat berubah. Pengalaman paling berkesan ya. Sebenarnya hampir semuanya berkesan ya. Tapi kalau diceritakan sebenarnya ini yang salah satu yang mengubah cara pandang atau cara berpikir saya. Sebenarnya kalau dalam hal organisasi itu saya kayaknya mulai dari SMA sih. Dari SMA mulai aktif ikut beberapa organisasi. Nah, di situ ya pelajaran pertama yang saya dapat lah dari pada saat SMA dulu itu, pokoknya ketika kita organisasi, kita sebagai seorang pemimpin kita harus punya 3 hal. Kita harus bisa memberikan instruksi yang jelas. Kita juga harus bisa memberikan apresiasi dalam setiap progres ataupun keberhasilan dari setiap anggota organisasi. Jadi kita harus bisa membangun harmonisasi di sana. Itu yang pada saat SMA kemarin. Nah, lalu di perkuliahan ini sebenarnya menurut saya yang sedikit lumayan berkesan itu di perkuliahan ini sebenarnya. Karena sebelum kejadian ini, ya mungkin saya nggak akan sebut kejadiannya Mas Evan ya, tapi cerita inti aja ya, bahwa sebelum kejadian ini, saya itu adalah orang yang bisa dibilang ambisius banget. Ambisius. Apapun yang saya inginkan di sana, pokoknya mau gimana pun caranya harus sampai di tahap itu gitu loh. Kalau anggaplah kalau slogan HMI yakin sampai, saya ini paksa usaha sampai lah. Harus dipaksa biar usaha itu harus sampai gitu kan. Jadi ambisius sekali. Memang sebenarnya ada sisi positifnya di sana karena kita bisa punya semangat dan tahu mau finish di mana. Tujuannya tadi balik ke tujuan tadi. Tapi balik lagi ketika ambisius ini tidak dikontrol dengan baik, itu bisa membuat ya sebenarnya banyak hal yang ingin saya ambil, setelah banyak hal itu saya dapat tidak ada yang optimal. Tidak ada yang maksimal. Bahkan bisa saya pernah di titik waktu itu saya dalam satu waktu saya aktif di empat organisasi berbarengan. Duanya memegang bisa dibilang posisi yang lumayan penting di 2 organisasi di waktu yang berbarengan. Nah, saya di empat organisasi itu sampai di titik saya mau keluar 4-4-nya karena sudah capek selalu simpul pertanyaan why always me gitu. Kenapa selalu saya terus gitu? Kenapa apa-apa selalu saya diandalkan? Kenapa apa-apa selalu ininya ke saya? Karena saya bisa capek juga gitu. Saya melihat lagi sebenarnya bukan salah di orang lain, tapi salah di saya. Kenapa terlalu jadi nggak enakan, terlalu menerima ini iya, itu iya, dan punya ambisius yang tinggi tadi. Nah, setelah kejadian itu saya berpikir bahwa ya kita memang boleh ambisius gitu loh. Tapi ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya kita anggaplah diri kita ini sebagai ya kehidupan manusia lah gitu. Dari kita lahir bayi, kita harus merangkak dulu. Dari merangkak kita harus bisa jalan dulu. Udah jalan baru kita lari. Habis lari kita bisa baru lari kencang sekencang-kencangnya gitu loh. Jangan ketika memang ambisius itu ya bisa membunuh juga sebenarnya ya. Ketika sangat ambisius, pokoknya saya baru lahir, saya harus lari sekencang-kencangnya biar cepat sampai. Nah, itu jadi kesalahan juga. Nah, itu menurut saya yang sangat berkesan lah gitu ya. Dan yang kedua ya saat pertama kali masuk HMI lah, itu sangat berkesan bagaimana basic training waktu itu 6 hari 5 malam ya kalau nggak salah. Kemarin itu kami basic training bertemu dengan teman-teman, menambah teman-teman baru, keluarga-keluarga baru, dilanjutkan setelahnya apalagi lanjut dengan makrab yang sangat seru waktu itu.
itu menjadi salah satu momen yang berkesan juga lah buat saya. Kira-kira seperti itu gitu. Berarti Kakanda ini dulu bisa dibilang perfeksionis, ambisius ya. Ambisius banget. Ambisius. Ambisius banget. Dan itu dipatahkan dengan kenyataan. Dipatahkan dengan kenyataan. Bener. Disadarkan gitu tiba-tiba. Ya. Oke, untuk berarti tadi itu Kakanda ditempa oleh pengalaman. Pengalaman. Nah, di bidang PTKP HMI sendiri bagaimana Kakanda itu membuat karakter-karakter mahasiswa menjadi lebih baik lah? Oke. Kalau misal di PTKP ya, PTKP sendiri kan di bidang saya itu bidang perguruan tinggi dan kepemudaan ya. Kalau untuk bagaimana peran dari PTKP ya, kalau saya lihat tadi perannya dalam bagaimana kita bisa membentuk karakter dari mahasiswa itu sendiri kan. Memang salah satu tugas dari perguruan tinggi dan kepemudaan ini di bidang ini, terutama dalam internal HMI ya. Kami itu harus bisa bagaimana memaksimalkan potensi dari anggota yang ada di ataupun kader yang ada di HMI, bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga peran mereka sebagai kader. Sebagai kader. Terutama dari segi karakternya. Melalui apa? Ya melalui program-program yang kami jalankan dan juga sebenarnya kalau di PTKP itu sendiri ya, kami duduk aja, nggak ada topik, langsung jadi diskusi. Gitu. Diskusi. Karakternya di situ dulu, bagaimana kita mampu untuk mencerna ataupun kita mampu berpikir, baik itu secara mendalam atau menyeluruh, sehingga apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi di sekitar kita itu, bisa kita maknai dan kita bisa kritisi, berpikir secara kritis di sana. Selain itu juga melalui proker yang sudah saya sampaikan tadi, di PT kami sendiri kami punya proker itu ada namanya diskusi publik. Nah, diskusi publik itu membahas terkait isu-isu apa yang sedang terjadi ataupun isu apa yang proyeksi kami akan datang. Dan yang ini menjadi isu yang di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya juga kami punya program buah pikir komisariat. Nah, inilah salah satu program yang nantinya setiap kader ini secara bergantian itu akan menyumbangkan buah pikirnya itu dalam bentuk sebuah kajian menanggapi apa yang terjadi di sekitar, apa hal-hal yang dia ingin kaji gitu, yang ingin dia pemikiran dia soal itu. Nah, akan dituangkan dalam buah pikir komisariat tadi. Lalu juga ada program seperti Sarasehan Kepemudaan. Nah, itu rencananya kami akan ingin sekali mengumpulkan berbagai elemen organisasi untuk kita sama-sama bahas sebenarnya peran kita sebagai pemuda ini seperti apa. Nah, jadi selain proker, pertemuan-pertemuan non formal itulah dari PTKP ini yang membantu untuk membentuk peran dari karakter gitu, dari diri seorang mahasiswa. Seperti itu kira-kira gitu. Berarti PTKP ini lebih ke lingkup sosial. Kalau PTKP saya bisa bilang dia lingkupnya sosial, terutama di perguruan tinggi, sama juga lebih dari kita sebagai mahasiswa dan sebagai kader, sebagai pemuda gitu. Kira-kira. Oke, berarti PTKP ini kalau kita jabarin bisa lebih luas berarti ya? Sangat luas sekali. Sangat luas. Itu nggak bisa dikatain dengan kata-kata berarti ya? Bener. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke. Nah, Kakanda, jika dari proker-proker yang Rido dengar tadi itu, ini membuka pikiran ya? Membuka pikiran dari mahasiswa-mahasiswa untuk lebih peka terhadap sekitar ya? Nah, ini jika mahasiswa sendiri berpikir apatis terhadap organisasi itu gimana Kakanda? Berpikir apatis ya, mungkin ini balik lagi soal pembahasan kita di individualistik tadi. Ketika kita menghadapi tantangan berupa mahasiswa-mahasiswa yang apatis sebenarnya, itu bisa ya jadi tantangan juga buat organisasi di zaman sekarang ya. Ketika misalnya mahasiswa sudah dibebankan dengan tugas-tugas di kampus, ketika mahasiswa sudah dibebankan dengan misalnya proyek-proyek dari dosen, dibebankan dengan misalnya harus magang, harus KKN, harus skripsi, harus berjualan kewirausahaan, sudah banyak. Mahasiswa berpikir waktu saya sudah habis di sana, jadi untuk organisasi sebenarnya tidak dulu. Jadi tantangan. Nah, sebenarnya balik lagi, bagaimana kita bisa menghubungkan bahwa organisasi ini, kita bisa mempromosikan bahwa organisasi ini bukan cuma soal proker, bukan cuma soal, kan sering sekali kita dengar, oh orang organisasi itu sebagai babu, dia lebih capek, dia nggak dapat apa-apa, cuma jadi dimanfaatkan, dieksploitasi saja lah gitu. Itu kan sebenarnya balik lagi ke stigma masing-masing. Tapi ketika organisasi itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan dihubungkan dengan misalnya ya, kita hubungkan dengan kampus ya, ataupun dengan sekarang kan orang-orang yang apatis itu mereka lebih memikirkan pasca kuliah mereka ingin berkarir di mana, pasca kuliah mereka bekerjanya di mana. Ya, kita bisa masukkan di organisasi, misalnya gitu. Misalnya di HMI, kita punya bidang pengembangan profesi, misalnya.
Iya. Itu bisa kita buat, misalnya apakah pelatihan AI gitu, apakah misal pelatihan wirausaha digital, kita bisa utang manfaatkan di sana. Jadi ketika mahasiswa yang punya sifat apatis ini melihat bahwa organisasi ini, oh dia bisa memenuhi jiwa keapatisannya dia, nah itu bisa menarik minat mereka bahwa oh, ternyata selama ini aku yang salah, bahwa organisasi ini stigma aku nih yang salah terhadap organisasi ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa manfaatkan, jangan sampai ya organisasi ini bagus tiap tahun itu selalu sama, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Begitu kira-kira itu. Berarti kita itu harus ngasih makan apatis mereka dulu Ngasih ya. makan apatis lah bahasanya. Kasih makan biar mereka itu terbuka Benar, dan mau menerima. benar. Nah, berarti di saat mereka menerima itu baru kita bisa kasih hal yang lain ya. Benar. Jadi Begitu. kita buktikan bahwa, bukan buktikan ya bahasanya itu, kita kasih makan tadi benar, bahwa organisasi itu nggak cuma soal seremonial, nggak cuma soal jabatan, soal proker, tapi lebih luas daripada itu sebenarnya. Banyak hal yang bisa didapat. Oke. Oke guys, kita tadi ngobrol seru-seru banget. Tapi sayang kita udah ada di akhir acara nih. Masih banyak bisa kita Masih obrolin. banyak kita obrolin. Organisasi bukan cuma tempat membuka atau hanya menjalankan proker ya Kakanda, tapi tempat berkumpul, tempat rumah kedua, menginspirasi dan juga kita bisa membuat dan kenal juga orang-orang baru. Benar. Oke, berarti kita berada di ujung acara. Saya Rido Fisabila mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Hersya sudah mau hadir di acara Inforkom podcast ini. Oke, terima kasih juga ya Rido atas undangannya, seru sekali hari ini bisa berbagi cerita ya. Jadi untuk sobat Unsripal semuanya mendengarkan gitu, apa yang saya sampaikan tadi yaitu perspektif atau pendapat pribadi saya lah. Saya sangat terbuka ketika misal kita mau berdiskusi berlanjut lagi ya, terutama Inforkom podcast ini kalau nggak salah masih ada lagi. Masih banyak lagi ya. Itu aja dari saya, terima kasih atas undangannya Rido ya, tetap bagaimanapun terutama untuk sobat Unsripal semua ya, tetap yakinlah bahwa usaha yang teman-teman lakukan hari ini itu akan sampai pada waktunya. Begitu. Ya, maka yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. Gitu aja Rido dari saya. Oke, obat-obat Unsripal. Terima kasih telah menonton podcast Inforkom HMI. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.